누구? 안전공사에서 나왔습니다. Sementara itu, tanpa rasa curiga sedikit pun Pak Baik membuka pintunya, karena dia mengira orang itu dari petugas PLN. Namun di sini Pak Baik pun mulai merasa ada yang aneh, karena orang itu malah masuk ke kamar Taepyeong. Tapi apalah daya, Pak Baik tidak bisa melakukan apapun. 40년을 넘게. Dan ya, ternyata benar saja tujuan dari Do-kyung untuk menghabisi Pak Baik. Karena Pak Baik yang telah membawa Do-kyung ke panti asuhan harapan itu. Andaikan saja waktu itu Pak Baik tidak membawanya, mungkin saja Do-kyung tidak akan pernah bertemu dengan Taepyeong. Dan ini semua tidak akan pernah terjadi. Sekarang Pak Baik tahu kalau orang ini adalah Do-kyung alias Yunwo. 네 선택에 달렸어. Dan ya, entah apa yang terjadi. Namun Do-kyung pergi sambil menahan sakit pada perutnya. Dan tanpa diduga ternyata Jone ada di sana. Alhasil dia pun langsung mengikuti Do-kyung. Sementara itu Taepyeong mendapat telepon dari Nonali. Namun saat Nonali pergi ke kamar mandi, dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Pak Baik telah meninggal. Taepyeong yang tahu telah terjadi sesuatu langsung pergi. Dan di sini tentu saja Taepyeong merasa sangat sedih melihat Pak Baik telah meninggal. Kemudian Taepyeong pun melihat ke tempat kejadian. Dan hal itu membuatnya kembali teringat akan masa lalunya, di mana Pak Baik sempat ingin bundir. Namun Taepyeong berhasil menemukannya dan langsung menelepon ambulan. Dan di sini mereka pun mengira kalau Pak Baik telah bundir, dikarenakan tangannya terdapat luka sayatan. Namun Taepyeong mengatakan hal itu tidaklah mungkin. 아니요. 그럴 리 없다고요. Di lain tempat, ternyata Do-kyung mengalami luka tusukan pada bagian perutnya. Dan sekarang Jone pun ada di depan rumahnya. Jo-young mengatakan mungkin saja Pak Baik meninggal karena bundir, karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuhnya. Namun Taepyeong tidak percaya, dan meminta pada Nonali untuk mencarikan foto dari Pak Baik. Dengan begitu Taepyeong bisa melihat kematiannya. Singkat waktu, malam pun datang. Yenji menelepon Jone untuk mengatakan kalau alamat yang Jone berikan padanya ada yang meninggal, di mana alamat itu adalah rumahnya Pak Baik. Dan polisi mengatakan kematiannya karena bundir. Namun tentu saja Jone pun tidak percaya, karena dia melihat Do-kyung pergi dari rumah itu sambil kesakitan, dan menyuruh pada Yenji untuk mencari tahu hubungan Do-kyung dengan Yunwo. Pagi harinya Taepyeong sedang mencari foto Pak Baik. Namun Nonali mengatakan sekeras apapun Taepyeong mencarinya, Taepyeong tidak akan pernah bisa menemukan fotonya. Nonali juga mengatakan saat Pak Baik meninggal listrik di rumah mati, sehingga tidak ada bukti apapun. Dan tentu saja Taepyeong merasa sangat marah. Di lain tempat, mereka akan melakukan otopsi pada mayat Pak Baik untuk memastikan penyebab dari kematiannya. Namun sialnya ternyata yang akan melakukan otopsinya adalah Do-kyung. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Kemudian Dongwon menyerahkan berkas Pak Baik pada Do-kyung dan menjelaskan semuanya. Namun ternyata Do-kyung tidak sendiri. Dia akan dibantu oleh dokter senior. Dan Taepyeong pun akan melihatnya. Dan ternyata sebelumnya Pak Baik sudah tahu kalau dirinya akan meninggal oleh Do-kyung alias Yunwo. Itu karena Pak Baik bisa melihat kematian sama seperti Taepyeong. Alasan sebenarnya Do-kyung menghabisi Pak Baik karena merasa kesal pada Taepyeong dan ingin menghabisi semua orang yang dekat dengan Taepyeong, agar Taepyeong menderita karena ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Namun sebelum meninggal Pak Baik sempat menusuk Do-kyung pada bagian perutnya dan meminta pada Do-kyung untuk menyerahkan diri pada polisi. Namun hal itu membuat Do-kyung semakin marah dan langsung saja menghabisi Pak Baik. Dan ternyata sekarang Do-kyung merasa sangat bersalah karena telah menghabisi Pak Baik. Karena mau bagaimanapun juga, Pak Baik yang telah menolong Do-kyung dengan menampungnya untuk tinggal di panti asuhan miliknya. Bukan hanya itu saja, selama ini Pak Baik sangat perhatian dan juga peduli pada Do-kyung. Hampir setiap hari Pak Baik mengirim surat untuknya, dan merasa cemas kalau Do-kyung tidak makan akibat ditindas oleh temannya. Dan hal itu semakin membuat Do-kyung merasa sangat amat menyesal telah menghabisi orang yang sangat peduli padanya. 걱정한 누군가가 있다는 걸. Besok harinya otopsi pun dilakukan, dan mereka pun melihatnya dari balik kaca.
Dokyung pun mulai merasa cemas karena takutnya ada bukti kalau kematian Pabaik karena dibunuh. Singkatnya, otopsi pun telah selesai dilakukan. Dokter mengatakan ada memar kecil di bagian dada dan juga bagian tangannya. Namun hal itu wajar saja karena Pabaik tunanetra. Mungkin saja saat akan masuk ke dalam bak mandi dia terjatuh. Namun bukan hanya itu saja, ada tanda-tanda kalau dia tenggelam. Dan dengan perasaan bersalah, Dokyung menghadiri pemakaman Pabaik. Bahkan Jonhae juga ada di sana. Tak lama Jonhae mendapat telepon dari Hanyu, di mana Hanyu mengatakan kalau Dokyung adalah Yunwoo. Tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Namun ternyata Dokyung pun ada di belakang Jonhae dan meminta pada Jonhae untuk ikut dengannya. Namun dalam perjalanan Jonhae meminta untuk berhenti karena ingin ke kamar mandi. Namun Dokyung langsung menyuntikkan obat bius pada Jonhae. Ketika sadar, Jonhae sudah ada di ruang bawah tanah. Dan dia pun sangat marah karena Dokyung telah membunuh anaknya. Dokyung lalu mengatakan kalau ayahnya tidak membunuh para gadis itu, karena pelaku sebenarnya ada di belakangmu, yaitu Yungso. Sementara itu, Taepyeong mencari alamat orang tua dari pacar Pabaik. Mungkin saja orang tua pacarnya masih menyimpan foto Pabaik bersama dengan anaknya. Dan untungnya Taepyeong berhasil menemukan alamatnya dan bertemu dengan kakaknya. Wanita ini mengatakan kalau kakaknya dan juga Pabaik saling mencintai. Namun dia merasa kesal kakaknya meninggal karena ulah dari Pabaik. Taepyeong mengatakan Pabaik sangat menderita dengan rasa bersalahnya sampai dia meninggal. Dan meminta untuk mencarikan fotonya agar Taepyeong bisa tahu kematian dari Pabaik. Sementara itu Joyoung dan timnya pergi ke rumah Taepyeong. Karena mereka merasa ada yang janggal dengan kematian dari Pabaik. Dan Joyoung berpikir mungkin saja Dokyung menyamar sebagai petugas PLN. Karena pada waktu itu listrik di rumah ini mati. Joyoung merasa mungkin saja mereka berduel di kamar Taepyeong. Dan Dokyung dengan mudah mengalahkan Pabaik. Kemudian membawanya ke kamar mandi. Dan sangat yakin kalau Dokyung menghabisi Pabaik di kamar mandi. Dan sekeras apapun Dokyung membersihkan darahnya, mungkin saja masih ada sisanya. Sehingga Joyoung pun memeriksa wastafelnya. Namun ternyata Joyoung tidak menemukan apapun. Dan mungkin saja Dokyung telah membersihkan darahnya. Sementara itu saat melihat foto Pabaik, Taepyeong sangat amat terkejut. Karena ternyata benar saja Pabaik dibunuh oleh Dokyung. Dan sekarang Taepyeong bisa tahu kalau Pabaik sempat menusuk Dokyung pada bagian perutnya. Bukan hanya itu saja, Taepyeong menyadari kalau Dokyung telah memasang kamera di rumahnya. Dan yang telah membuang darah itu ternyata Taepyeong sendiri. Dan tentu saja sekarang Taepyeong sangat amat marah kepada Dokyung. Besok harinya Taepyeong membeli sebuah bom pada seorang pria bernama Bujang. Dan entah apa yang akan terjadi. Namun Taepyeong dapat melihat masa depannya akan berubah, yaitu meninggal karena bom tersebut. Dan sekarang Taepyeong resmi bergabung dengan mereka sebagai konsultan. Tentu mereka sangat senang karena Taepyeong dapat bergabung dengan tim mereka. Dan di sini Pak Nam meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya pada Taepyeong. Namun Taepyeong ingin meminta bantuan pada Pak Nam. Besok harinya mereka mulai menyelidiki tentang Dokyung dan juga Yungso. Karena motif dari Dokyung membunuh Minji akibat sakit hati pada Jonhae. Kemudian Taepyeong pun melihat foto dari Jonhae. Dan ya, ternyata Jonhae akan meninggal akibat sebuah bom yang terpasang pada tubuhnya. Tentu saja itu semua ulah dari Dokyung. Karena sekarang ini Dokyung berhasil menangkap Jonhae. Tak lama Pak Nam datang. Dan ternyata mereka semua akan mati akibat bom itu, kecuali Joyoung, yang pada saat itu sedang pergi. Namun Taepyeong tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Sementara Yungso mengatakan bahwa dirinya telah membunuh para gadis itu. Dan pada waktu itu Yungso sengaja meletakkan dompet korban di tempat Jo Pildo bekerja. Kemudian Jo Pildo menemukannya dan mengambil uang di dompet itu, lalu membuangnya di tempat dia bekerja. Dan Yungso mengambil kartu nama dari si korban lalu sengaja meletakkannya. Dan Yungso pun sangat amat hatur thank you pada Jonhae. Karena berkat Jonhae, Yungso bisa tahu di mana korbannya yang selamat. Sehingga Yungso dapat menghabisinya dengan sangat mudah. Tentu saja hal itu membuat Jonhae sangat marah. Dan Dokyung memberikan pisau agar Jonhae dapat menghabisi Yungso. Namun Jonhae merasa ragu untuk melakukannya.
Malam harinya mereka bertemu dengan Hanyu, di mana Panam akan mengatakan semuanya pada media kalau Jopildo tidak bersalah. Karena selama ini Panam telah memalsukan semua buktinya. Tentu Hanyu pun sangat terkejut, dan mengatakan jika semua orang tahu maka Panam akan menjadi tertekan. Namun Panam tidak peduli akan hal itu, karena tujuannya sekarang ini hanya ingin menangkap pelaku sebenarnya. Dan pagi harinya semua orang pun sangat terkejut, karena ternyata selama ini Jopildo tidak bersalah. Dan saat Dokyung pergi ke rumah sakit semua orang menatapnya. Tentu hal itu membuat Dokyung merasa heran. Dan temannya mengatakan kalau ada artikel yang menuliskan kalau Dokyung pernah ditangkap oleh polisi atas terbunuhnya Minji. Dan hal itu membuat atasannya sangat marah sehingga langsung memecat Dokyung. Sementara itu, Panam harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengundurkan diri sebagai polisi. Itu karena tidak ingin nama baik polisi menjadi tercemar. Namun mereka pun tetap akan mengabari Panam tentang kasus dari Dokyung. Singkatnya, Panam pun digantikan oleh Yangju sebagai kepala divisi 1. Namun mereka terlihat tidak suka dengan sifat dari Yangju yang sombong. Berbeda jauh dengan Panam yang rendah hati. Bahkan Yangju pun mengajak mereka untuk karaoke. Dan hal itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Di tempat lain, para media datang ke rumah Dokyung. Namun Dokyung pun tidak peduli dan tetap santai. Jonhae berjanji akan menghabisi Dokyung seperti Dokyung menghabisi anaknya. Hanyu mencoba untuk menelpon Jonhae namun ponselnya tidak aktif. Tentu saja hal itu membuat mereka mulai merasa cemas. Karena sudah 5 hari tidak ada kabar dari Jonhae. Dan ternyata Dokyung keluar menggunakan pintu rahasia. Malam harinya, Taepyeong mengantarkan Jo-young pulang ke rumahnya, karena Taepyeong merasa cemas jika Dokyung akan datang. Dan tanpa diduga ternyata benar saja Dokyung ada di sana. Dokyung merasa sangat cemburu melihat Taepyeong semakin dekat dengan Jo-young. Bahkan Dokyung mengatakan, jika dirinya tidak bisa mendapatkan Jo-young, maka kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Namun Taepyeong pun tidak takut sama sekali, dan mengatakan bahwa dirinya telah memikirkan untuk menghabisimu. Dokyung lalu mengatakan kalau dia akan membunuh Jo-young agar kamu semakin menderita. Tentu saja hal itu membuat Dokyung semakin marah dan langsung mengajar Dokyung.